Sidang jamaah salat Isya terawih dan witir dan dirahmati Allah. Insyaallah pada malam ini tausiah tarawih akan diisi oleh Ustadz Ihsan SPD sekaligus merangkap imam tarawih, sementara selawat dipandu oleh Ustadz Muhammad Khalil Dofa. Berkata bahwa tempat dan waktu kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kami aturkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وفيه أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. Ibu bapak hadirin shaimin shaimat qaimin qaimat yang Allah muliakan, berterima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan baik buat kita mengakhiri Ramadan ini dengan penuh semangat. Tentunya kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang mulia, karena tadi disampaikan oleh protokol tentang zakat dan zakat hampir di semua tempat masjid di Banda Aceh. Hari ini menghimbau kepada seluruh kita untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita selama setahun itu. Ibu bapak yang mulia, keutamaan zakat, infak dan sedekah itu dalam Islam untuk pribadi kita disebut oleh ulama sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah. Maka penting kita harus tahu, ulama sampaikan ini disebut menjadi ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah yang punya dampak ekonomi dan sosial, ibadah yang mempunyai fungsi yang sangat fundamental, ibadah yang mempunyai fungsi yang sangat strategis. Negara kita, negara yang sedang mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan, juga sebagai negara yang kerap kali mendapatkan bencana dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk paham bagaimana kita menunaikan kewajiban kita ini. Ibu bapak yang mulia, tujuan hidup seorang muslim itu dua. Tujuan kita seorang muslim itu dua. Yang pertama tujuan jangka pendek, namanya fid dunya hasanah. Yang kedua tujuan jangka panjang, kita sering minta dengan Allah wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai keduanya itu kita harus punya alat. Kalau kita mau naik ke atas untuk membersih atau mengecat, atau kita mau naik ke atas loteng, kita butuh tangga atau alat apa sajalah agar kita bisa sampai ke atas. Maka tangga itu menjadi wajib hukumnya. Kira-kira seperti itu analoginya. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, setelah selesai sholat kita sering minta, ya Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat.
Kalau bahasa Al-Qur'annya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk mencapai itu kita juga mesti ada alat. Apa alatnya Ustaz? Al-Quran surah At-Taubah ayat 111 menjawabnya, bahwa untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, alatnya dua saja. Yang pertama amwal, yang kedua anfus. Apa amwal itu Ustaz? Semua kekayaan, ya, bentuk-bentuk materi yang kita kuasai, yang kita miliki. Contoh, uang, berlian, emas, tanah, bahkan kita punya kontrakan sampai berapa pintu, yang di dalamnya kita mendapatkan income. Pabrik, perkebunan, sawit, dan segala macam. Itu bentuk-bentuk materi yang kita kuasai. Itu disebut dengan amwal. Saya nggak citra-citra, nanti akan kita singgung sedikit. Yang berat itu yang amwal. Yang kedua, alat untuk mencapai tujuan tadi ada namanya anfus. Apa anfus itu Ustaz? Anfus itu kekayaan yang ada di dalam kepribadian kita. Contohnya, kewenangan yang kita punya, kekuasaan yang kita miliki, lalu kemudian ide, gagasan, konsep, kemampuan kita, keahlian kita, itu semua disebut dengan anfus, Pak. Baik harta, amwal, dan anfus diri tadi, itu alat untuk mencapai tujuan fid dunya wal hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena dia alat, maka dia harus diperalat. Dia bukan tujuan. Kalau alat dijadikan tujuan, saya yakin, kita yakin bahwa tujuan kita akan salah. Nah, ibu bapak yang mulia, maka itu di dalam Islam, harta yang kita miliki, harta pribadi yang kita punya, itu harus kita akui. Tapi bagaimana dia bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain? Fungsinya menjadi fungsi sosial. Sampai segitu paham ya Pak? Maka di dalam Al-Quran, kalimat zakat itu sampai 32 kali Allah sebut-sebut. Kalau dikaitkan dengan infak dan sedekah turunan dari zakat tadi, maka tidak kurang dari 115 ayat Allah singgung tentang itu. Kalau kita bandingkan dengan kalimat sholat, dalam berbagai bentuk kata, hanya 65. Timplang kali sekali. Dari 115 dengan 65. Lalu selebihnya 13 ayat, Allah singgung tentang puasa. 10 ayat tentang naik haji, tentang haji. Maknanya apa? Bahwa kesolehan sosial itu ya, tidak kalah nilainya daripada ibadah dalam konteks kesolehan pribadi. Nah, jadi kesolehan sosial itu jauh lebih tinggi nilainya daripada kesolehan pribadi yang kita lakukan. Karena itu ada orang yang pribadinya bagus, taat sama Allah, tapi dengan orang susah nggak peduli dia. Ada orang yang sholatnya bagus, tapi tetangganya lapar, pura-pura nggak tahu, pura-pura tutup mata gitu. Nah, karena itu kesolehan pribadi tidak berdampak kepada kesolehan sosial, itu salah. Padahal Allah katakan melalui Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba sepanjang hamba tadi mau menolong saudaranya. Artinya apa? Kalau kita mau ditolong Allah, tolong-tolong dulu orang. Jangan kita mau ditolong-tolong terus, tapi kita nggak mau nolong orang. Kira-kira ke situ tuh maknanya. Lalu apa pentingnya zakat, infak, dan sedekah dalam kehidupan kita? Nah, itu dia. Pentingnya zakat dan infak serta sedekah, walaupun infak dan sedekah include dia dalam
zakat tadi yang secara teknis memang agak sangat berbeda. Apa dia sedekah, zakat, mana dia infak. Nah, pentingnya zakat itu yang pertama dia membersihkan harta yang kita miliki. Bagaimana membersihkannya Ustaz? Dalam bentuk bagaimana? Kadang dalam kita mencarinya, dalam kita usaha mendapatkannya itu ada sesuatu yang subhat masuk di dalamnya, Pak. Bahkan sampai ada yang haram tercampur dia dengan rezeki yang kita cari. Maka dibersihkan lewat zakat. Kata Nabi, zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan harta kalian itu dengan zakat. Lalu pola kedua, di dalam harta yang kita miliki itu ada punya orang lain yang kita nggak tahu, nggak sadar. Ternyata yang kita punya itu bukan sepenuhnya mutlak punya kita, tapi ada orang lain punya. Para mustad'afin, anak-anak fakir miskin, sepanjang kita belum mengeluarkan zakat kita itu, kalau kita gunakan haram hukumnya. Maka keluarkan zakat kita dulu, ya, sisihkan dulu untuk punya orang lain, kita keluarkan, baru enak kita memilikinya. Itu pola kedua. Lalu kemudian perlunya zakat itu kita keluarkan untuk menyelamatkan orang-orang kaya dari sifat pelit, serakah, dan takut miskin. Jadi bukan karena kita bisa menolong orang fakir miskin saja, bukan menolong orang yang mustad'afin saja, tapi menyelamatkan orang kaya dari sifat-sifat itu tadi, Pak. Sifat-sifat bahimah, sifat rakus, congok, takut miskin. Kita menyelamatkan keduanya. Karena itu antara orang miskin sama orang kaya disatukan, dimesrakan, diperbaiki lewat apa? Zakat tadi. Jadi jangan kira untuk menyelamatkan anak-anak miskin saja, tapi orang kaya juga terselamatkan. Itu yang salah kita selama ini. Orang-orang kaya yang punya harta selamat dia dengan zakat. Kenapa? Terkikis rasa takut miskin, bakil, congok tadi. Iblis itu dia datang ke banyak orang itu caranya macam-macam. Strategi yang dia gunakan itu macam-macam. Dia datang kepada penguasa, ya, dibisikkannya kezaliman. Kepada orang-orang yang kaya dibisiknya sifat kikir, sifat pelit. Nah, kepada orang yang alim, pada ulama dia bisikkanlah dengki, sum'ah. Nah, itu dia. Kan itu hadirin yang Allah muliakan. Di dalam Al-Quran Allah katakan, anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Sedekahkanlah, keluarkanlah zakat dari rezeki yang kami berikan kepadamu, kata Allah, dengan yang rezeki yang baik. Min thayyibati ma razaqnakum. Yang baik-baik yang kita keluarkan. Paling tidak kalau kita dikasih, kita sanggup makan. Karena itu mengeluarkan zakat tadi, kalau dia zakat jiwa, zakat fitrah, keluarkannya paling tidak seperti yang kita makan, yang kita konsumsi sehari-hari. Jangan yang jelek kita kasih sama orang. Yang kalau kita dikasih kita nolak, enggak lah, enggak mau lah. Nah, lalu apa ancaman Allah bagi orang yang enggak mau keluar zakat? Di surah At-Taubah ayat 35 Allah katakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Panjang ayatnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Itu harta yang engkau serakahkan, yang engkau pelitkan. Di akhirat nanti dia akan menjadi setrikaan besar, gosokan gede. Nanti akan digosokkan ke badan kau, kata Allah. Kemana? Ke punggung kau itu. Kemana? Ke jidatmu. Buka At-Taubah, surah Al-Baro'ah ayat 35. Harta yang kita tumpuk-tumpukkan tadi akan menjadi setrikaan besar. Maka itu ada orang yang hobinya, kata Allah, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kerjanya ngitung, ngumpuli, nggak bisa tidur sebelum hitung-hitung. Nah, takut dia berapa sekarang nih saldo.
Berapa sudah yang ada di tabungan kita, rekening kita? Nggak bisa tidur sebelum menghitung. Nah, ini hobi orang ada seperti ini, Pak. Takut dia mengeluarkannya, karena dia cari dengan cara susah, mengeluarkannya dengan cara takut berkurang. Ini ancaman bagi Allah. Hada makanastum, ambil ini. Kata malaikat, inilah harta dulu yang kau tumpuk-tumpuki. Harta yang kau serakahkan di dunia dulu, diambil, digosokkan kepada kita, menjadi setrikaan besar sekali. Maka itu, kalau kita perhatikan, kita baca dalam fikih-fikih klasik mana saja, hampir semua ulama mengatakan bahwa zakat itu sebenarnya tuqadu min fuqaraihim, tuqadu min aghniyaihim, wa turaddu ila fuqaraihim. Ini fikih klasik nih. Mengambil harta dari orang kaya, kemudian memberikannya kepada orang yang berhak. Nah, itu dia. Karena itu zakat harta yang dikeluarkan itu, karena di situ ada nisab dan haulnya. Haul putaran setahun kita keluarkan. Nah, nisab itu apa? Ukuran kadar batas maksimal dari harta yang kita punya. Dan Allah nggak minta banyak-banyak, 2,5% saja. Jadi kalau sekarang karena emas itu mahal sekali, berapa sekarang Pak emas? Berapa sekarang? Ya agak-agak takut ya kan, karena memang tinggi kali emas sekarang. Berapa semayam? Dia ukurannya mayam atau gram sat? Ulama katakan kalau yang kita punya sekarang ini gram mainnya, karena nasionalisme itu memang mainnya gram kalau untuk emas, nggak mayam, hanya untuk di Aceh yang mayam, sehingga anak-anak muda itu takut nengok emas sekarang. Mainnya apa? Mainnya mayam. Nah, kalau diukur dengan gram, berarti sekarang nggak lagi 8,5, bukan 85 gram lagi untuk keluar jatuhnya nisab tadi. Tapi berapa Ustaz? Bahkan ada yang mengatakan 94 gram emas. Kalau dia selama setahun, kira-kira berapa uang kita yang kita kumpulkan yang tidak keluar dari, contoh, kita bukan punya hutang dari harta yang kita kumpulkan selama setahun. Nggak ada hutang di situ. Tapi bersih kita mendapatkan kira-kira sekitar 60-an juta atau 70-an. Tapi nggak dihitung kita punya utang gitu, tidak. Ya, bersih kita mendapatkannya. Bahkan lebih, 80 juta. Gitu. Maka keluar nisab dan haulnya. Ingat pesan Nabi SAW, zakat itu tidak hanya kita membantu anak fakir miskin, para musafir, tapi juga berdampak untuk menyelamatkan orang-orang kaya dari sifat takut miskin, pelit dan serakah. Ibu bapak hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.